10% operasional kepala desa itu dari dana desa APBN. Yang kedua, kami berkeinginan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu hak mutlak kepala desa. Terima kasih. Oke. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang... Lanjut, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumali, Ketua DPD Kalimantan Timur, Pak Anies. Yang pertama, sebagaimana yang terjadi sekarang di Kalimantan Timur, mungkin banyak orang bertanya tentang komitmen daripada Pak Anies Rashid Baswedan untuk meneruskan IKN. Tapi Abdesi sudah lantang bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Dan itu yang kami harap juga. Yang kedua, dengan terjadinya IKN yang sekarang ini, kami berharap kelanjutan seandainya nanti Allah mengijabahi Pak Anies sebagai pemimpin di Republik ini, adalah penguatan infrastruktur pada desa-desa penyangga IKN yang sampai saat ini justru berdampak sangat negatif, karena dari dampak IKN itu infrastruktur di desa menjadi jalan tol, sementara di desanya sendiri itu tidak terperhatikan. Jadi kami minta komitmen, ya, infrastruktur di desa harus tetap menjadi prioritas. Karena apa? Karena desa juga ingin mendapat dampak positif daripada IKN. Yang ketiga, pembangunan IKN harus memperhatikan peran desa dengan meningkatkan kapasitas pemerintahan desa terhadap teknologi informasi dan teknologi tepat guna pangan, sehingga kebutuhan akan pangan IKN dapat dipenuhi oleh desa-desa penyangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Sulawesi Tenggara. Jangan rebutan, santai aja. Semua ada kesempatan. Ya, terima kasih Pak Anies. Salam kenal. Kami dari Sulawesi Tenggara. Saya Ketua DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Laude Alwi Haidatul. Yang pertama, mungkin kami di Sulawesi Tenggara punya kekayaan sumber daya yang luar biasa. Tapi kekayaan itu tidak mampu membawa masyarakat Sulawesi Tenggara ke taraf hidup yang lebih baik. Saya mau kasih contoh salah satu pulau Kabaena. Di sana punya banyak tambang, punya banyak perusahaan. Tapi lampu listriknya tidak sampai 24 jam. Menyala jam 2 malam, menyala jam 5 sore, pagi mati. Kemudian jalan-jalannya tadi kebetulan kami lewati di Jambi ini ada Masjid 1000 Tiang. Tadi teman saya bilang di Sulawesi Tenggara ada jalan 1.000.000 lubang. Oke, fokus ya. Pertanyaannya. Kemudian mungkin yang kami inginkan adalah bagaimana sumber daya ini mampu mensejahterakan masyarakat kami. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Kepri, saya minta kepada saudara-saudara kepala desa agar jangan keluar dari ruangan. Kita fokus dulu. Merokok dan lain-lain kita lakukan setelah acara selesai. Oke, sekarang Jawa Timur dulu, baru Kepulauan Riau. Silakan Jawa Timur. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Saya Sunan Buhori dari Provinsi Jawa Timur, Pak Anies. Pak Anies karismanya sudah nasional juga internasional. Suara tambah. Menurut buku The Shifting, Renal Kasali, bahwa peradaban desa di masa depan itu, peradaban dunia, negara, Indonesia ini di masa depan adalah di desa. Pertanyaan saya adalah, intervensi yang seperti apa yang akan Bapak lakukan agar desa itu menjadi sebuah peradaban di masa depan? Itu pertama. Terus yang kedua, kita berkomitmen tentang 10% APBN untuk dana desa. Strategi seperti apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang? Terima kasih. Oke, sekarang Kepri dulu, Kepri. Pak Sunan karena udah bertanya, silakan duduk kembali. Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bakal Calon Presiden Republik Indonesia, Pak Anies Baswedan. Nama saya M. Natar Iman, Ketua DPD APDC Provinsi Kepri. Saya langsung saja Pak, sedikit saja tanya Bapak ini. Seandainya Bapak terpilih menjadi Presiden,
apa yang Bapak bisa perbuat untuk desa kami seluruh Indonesia. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, silakan Kepri duduk. Oke, sekarang Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Zul Arfin dari DPD Abdesi Sumatera Barat, tepatnya Bukit Tinggi sekitarnya. Pak Anies Baswedan yang kami hormati dan kami banggakan, insya Allah Bapak akan menang Sumatera Barat. Pertanyaan kami Pak, Tidak boleh kampanye. kami berharap seluruh bantuan-bantuan sosial yang sampai ke masyarakat mutlak menjadi keputusan kepala desa. Karena kami tidak diganggu lagi oleh masyarakat ketika bantuan-bantuan ini banyak pihak yang merasa berkepentingan. Padahal yang tahu warga desanya itu mutlak adalah kepala desa. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Kami minta Bapak calon Presiden Republik Indonesia nantinya menjadi presiden, bahwa sediakan perguruan tinggi desa yang mutlak beasiswanya berasal dari negara bagi seluruh perangkat desa dan kepala desa se-Indonesia. Dan yang ketiga, saya minta Bapak bisa berkenan kiranya mengangkat 1-2 orang dari Abdesi menjadi menteri ketika Bapak jadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bengkulu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarkawi SPD Bikom dari Provinsi Bengkulu, Wakil Sekjen. Di sini tidak mulu-mulu ingin saya tanyakan Pak Anies, apa komitmen Bapak ketika Bapak menjadi presiden nanti untuk kepala desa se-Indonesia ini? Itu yang pertama. Karena kenapa? Biasanya sebelum pemilu itu semua janji-janji pernah diungkapkan. Tetapi setelah dapat itu dilupakan kami. Bahwasannya pada hari ini saudara-saudaraku kepada desa Indonesia, bahwa kita sangat menentu pemilu 2024. Jadi kita harus komitmen dengan Pak Anies bahwa apa yang harus dia berikan kepada kita hari ini, salah satu bukti bahwa dia adalah menjalankan sesuai dengan harapan kita sama-sama kepala desa se-Indonesia ini. Oke. Kalau hanya sekedar bicara saja, Jangan enggak. banyak pengantarnya. Sekian dan Panjang. Oke, langsung jadi, aja. komitmennya Pak apa yang bisa kami pegang sama-sama sehingga bahwa kami layak menjadi presiden Republik Indonesia ini. Terakhir Pak, tolong ajakkan kami kepada DPD ini untuk berfoto bersama sebagai komitmen. Oke, itu penutup nanti Assalamualaikum berfoto. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Abdesi! Oke, NTT dulu. Jangan NTT. jangan dulu kita foto sama. NTT dulu, NTT. Thomas Oke, Lewar, yang sudah bertanya duduk kembali dulu. ya, Thomas Lewar, NTT Flores Timur. Salam Pak Anies. Yang pertama, saya mewakili Abdesi dari NTT, berharap setelah selesai berakhirnya masa jabatan kepala desa, harus ada penghargaan dari negara. Yang kedua, bahwa kami di sana sebenarnya potensinya luar biasa, pekerja kuat, tapi masih dinilai seolah kami tertinggal atau miskin. Ini hanya karena soal pasar. Bagaimana Pak Anies nantinya berpikir soal hasil kami untuk dipasarkan, karena ini kesulitan kami. Yang ketiga, dana desa menurut kami masih diintervensi oleh pusat. Kami tidak bisa buat banyak karena diintervensi. Berikan kewenangannya sepenuhnya untuk desa, untuk kami kelola sesuai kebutuhan kami di desa. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, Jambi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Fernando Wahyudi dari Jambi, Kabupaten Serlangun, Kecamatan Pelawan, Desa Pelawan Jaya. Senang sekali bertemu Kanda di siang berbagai ini. Senang rasanya. Ada pun yang bisa saya sampaikan Kanda. Pertama, regulasi yang kita dapatkan dalam prioritas dana desa tahun nomor 8 tahun 2022 untuk wewenang desa itu masih terbatas. Contoh Pak Anies, bahwa keadaan sekolah atau lembaga pendidikan terutama SD dan SMP itu dibatasi dalam prioritas dana desa. Yang boleh adalah pendidikan non formal. Nah, teman-teman di sini, saya selaku kepala desa di daerah saya, ketika guru ataupun komite datang kepada saya untuk menganggarkan berehab ataupun membangun pendidikan yang formal, itu dibatasi oleh undang-undang atau prioritas dana desa Permendag atau Menteri Desa Pembangunan Desa nomor 8 tahun 2022. Nah, harapan kami Kanda, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk Pak Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia untuk ke depan, kami minta tolong longgarkan bahwa kewenangan desa itu jangan dibatasi. Oke. Ya, sekian.
Satu lagi Pak. Ya, Kalaulah singkat, padat, jelas. ya, seperti apa disampaikan kawan tadi bahwa ketika Bapak Anies ini menjadi presiden, bantulah dari abdesi ini untuk menjadi tenaga ahlinya di kepresidenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, presiden. Nggak boleh kampanye. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih. Ada Assalamualaikum. Bawaslu di belakang, hati-hati. Silakan. Assalamualaikum Maluku. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili DPD Maluku Utara. Pak Anies, kesejahteraan dan kemajuan desa itu tidak semata-mata karena harapan dari APBN, tetapi juga perlu partisipasi tadi. BUMDes merupakan salah satu persiapan kita untuk mendorong anggaran pendapatan desa. Sekiranya Allah berkehendak dan rakyat beramanah kepada Pak Anies, komitmen Pak Anies terhadap usaha-usaha desa seperti apa sehingga membantu desa itu bisa berinovasi. Yang kedua, abdesi dari calon presiden satu ke yang lain adalah garda terdepan. Desa adalah garda terdepan. Desa-desa diberikan anggaran, tetapi induk daripada desa adalah abdesi. Kami berharap agar ada alokasi anggaran untuk abdesi, baik secara nasional, daerah maupun kabupaten, sehingga ada kegiatan-kegiatan nasional, abdesi telah memiliki anggaran. Yang ketiga, presiden, gubernur, bupati, bahkan camat memiliki kendaraan dinas. Kepala desa itu sangat sulit, dari jangkauan desa dan lain-lain, itu kita harus pakai anggaran, bahkan kita ngutang. Jika Pak Anies menjadi presiden dan berkenan, berikanlah kami kepala desa mobil operasional masing-masing di desa. Oke, cukup. Terima kasih, Maluku Utara. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JP Hardi Sopian dari Lampung, Wakil Ketua DPD Provinsi Lampung. Izin, Kanda Anies, saya alumni UGM, junior Kanda. Langsung ke pertanyaan. Saya dari Lampung, sangat miris dengan keadaan provinsi saya Lampung, sedangkan Lampung itu adalah penyangga ibu kota. Harapan saya ke depan, komitmen apa jika Allah takdirkan Pak Anies jadi, khususnya buat kami Provinsi Lampung, karena kami adalah penyangga ibu kota. Yang kedua, terkait masalah jikalau Pak Anies jadi presiden, apakah bisa kita tidak lagi impor beras, tapi beras yang didatangkan dari desa-desa? Itu kami mohon komitmen dari Bapak, jikalau Bapak nanti jadi presiden. Karena kami pengen beras-beras kami punya harga yang mahal, sehingga tidak dikotomi oleh tengkulak-tengkulak. Itu harapan kami. Yang terakhir, kepada Pak Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden, harapannya kegiatan kenegaraan dilakukan di desa-desa supaya bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa-desa. Mungkin Oke, itu harapan cukup. saya. 3. Kalau kesejahteraan kepala desa, saya yakin Pak Anies pasti laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Dari? Iya, saya wakil kepala desa perempuan, Pak. Oh, Ya. mewakili perempuan, ya nggak ada Selamat masalah. sore, Pak. Setuju ya semua ya? Ganteng. Oke. Di sini saya mohon kiranya untuk para kepala desa perempuan berdiri, Bu. Bu, berdiri, Bu. Ibu Nih, kepala pada desa perempuan. cantik-cantik hari ini berjuang kita untuk Pak Anies. Ya, Lah, nggak boleh kampanye. Bertanya, langsung bertanya. begini, Pak. Oke, bertanya. saya- Nggak boleh kampanye. Pokoknya forum ini nggak boleh Ya. kampanye. Bertanya Ya, Pak langsung. Anies. Pak Anies, begini Pak, saya tidak akan panjang lebar Pak. Nama saya Ibu Ili Suryani dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan Pak. Yang saya sampaikan kepada Bapak, program apa saja untuk kami pemimpin perempuan Pak. Karena kenapa? Kami pemimpin perempuan ini agak tersisih Pak. Karena kami kaliber perempuan. Mohon nantinya, seandainya Bapak menjadi presiden, maka kami perempuan harus benar-benar berjuang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perempuan udah banyak, udah hampir 3.000 kepala desa kita perempuan, kan gitu. Oke, duduk Bu. Silakan Ketua Banten, silakan. Terima kasih. Tolong perhatikan, ini Ketua Provinsi Banten. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Tadi yang dipaparkan Pak Anies terkait koreksi. Koreksi ini terkait kita yang di depan melihat hasil panen padi ini. Nah, yang menjadi fakta di lapangan di desa bahwa ketika petani butuh pupuk, yang seharusnya target adalah intensifikasi kenaikan produksi, ketika pupuk dibutuhkan untuk waktunya memupuk,
pupuk tidak ada. Itu satu. Padahal ini sudah berlanjut dari tahun ke tahun. Dan ini fakta di lapangan juga bahwa kebutuhan pupuk ini sudah didaftar dari masing-masing penyuluh di desa yang semacam RDKK sebutnya RDKK melalui kelompok. Misalnya satu desa 100 ton. Pada kenyataannya ketika kita butuh itu tidak ada. Mungkin separuhnya juga tidak ada. Ini pupuk kemana? Ini menjadi koreksi. Seperti apa komitmen Bapak Anies. Kedua, gas yang menjadi juga sama. Padahal BUMDes di desa sudah semua hampir ada. Tapi kenapa tidak menjadi agen untuk gas itu ke BUMDes sebagai pemberdayaan di desa untuk juga peningkatan di desa. Ketiga, kenapa pupuk juga tidak diagenkan kepada BUMDes saja sehingga nanti BUMDes didorong dananya dari dana desa atau dari dana apa yang sehingga pupuk itu langsung dikelola oleh desa, oleh BUMDes. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wadi. Silakan. Iya, terima kasih Pak Anies. Saya mewakili DPD Provinsi Kalimantan Tengah, Pak. Mohon izin. Singkat saja, Pak. Terkait penggunaan dana DD, yang dari pusat khususnya, kami minta Pak khusus dari Kalimantan Tengah kalau bisa nanti terutama kepada pendamping Pak, seperti bilang Pak Anies tadi, yang titipan-titipan itu. Karena kami kepala desa ini Pak, jujur aja dalam penggunaan dana desa itu, ya, tidak semua kepala desa yang mengerti aturan Pak. Ya. Kemudian Pak, yang kami minta kepada Pak Anies, kalau nanti terpilih jadi presiden, kami ingin batas-batas wilayah kami Pak. Batas-batas desa itu harus jelas, ya kan? Karena penggunaan dana desa menurut kami Pak, kalau batas wilayah yang tidak jelas, kita juga nanti menggunakannya banyak masalah Pak, seperti itu. Kemudian Pak, hak-hak kami sebagai kepala desa, terutama gaji-gaji kami Pak, ya, gaji-gaji kami yang kami perlu tahu, apakah nanti tiap bulannya harus keluar, jangan sampai kepala desa ngutang dulu Pak, pinjaman dulu, ya kan, seperti itu Pak. Nah kemudian yang kami sampaikan juga Pak, dari khususnya desa kami atau kabupaten kami Murung Raya, ya, karena kami Pak kabupatennya paling jauh Pak. Nah, jadi seperti itu. Kami menghindar Pak, nanti kepala desa ini kalau tidak nanti diperjelaskan haknya Pak yang bisa digunakan sampai kepada gajinya, takutnya kita bantu masyarakat terpakai dana yang sedikit-sedikitnya lain jadi objek pemeriksaan kejaksaan Pak. Banyak kepala desa yang masuk penjara akhirnya, seperti itu. Itu saja Pak yang mungkin kami sampaikan. Waktunya, terima kasih. Kaltim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Riau, Sekjen DPC Kabupaten Kampar. Saya ingin menanyakan begini Pak Anies, seberapa besar komitmen Bapak terhadap desa? Karena akhir-akhir ini DPR Panca telah sepakat untuk membuat RUU tentang desa, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Saya menanyakan, komitkah Bapak tentang desa, tentang yang telah dibahas oleh Panca tersebut? Dan yang kedua, kami di desa ini Pak Anies, kami dari orang yang meninggal sampai dari orang lahir, kami yang mengurusnya. Kami di sini meminta adalah semacam purna bakti terhadap kepala desa. Setelah kami habis masa jabatan, kami tidak ada apa-apanya lagi Pak Anies. Tolong komitmen ini tolong dibuat, karena dari orang meninggal sampai orang lahir kami yang mengurusnya. Oke, sekian. Jelas. Makasih. Sekarang, ya. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anies Baswedan, kemudian Bapak-Bapak para kepala desa, dan forum Rakernas yang saya banggakan serta muliakan. Kapasitas Bapak sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia, yang menjadi pertanyaan kami yang pertama, berkaitan prioritas dana desa pada saat ini lebih diperuntukkan untuk mengembangkan ekonomi. Yang kedua, prioritasnya adalah untuk kegiatan meningkatkan SDM ataupun sumber daya manusia yang berkarakter. Bagaimana
langkah konkret yang akan Bapak tawarkan untuk membentuk karakter generasi penerus? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kami sebagai para kepala desa, itu seringkali dalam kami menjalankan tugas, itu terkadang negara tidak hadir untuk melindungi para kepala desa. Apa sebabnya? 10 kebaikan para kepala desa, 1 kesalahan yang satu ini yang terus dicuat, diangkat ke permukaan, dikambing hitamkan para kepala desa yang telah berjasa membangun daerahnya. Itu artinya kami mengharapkan ada perlindungan negara terhadap bapak-bapak kepala desa sebagai penyelenggara ujung tombak pembangunan Indonesia ini berawal dari desa. Kemudian yang ketiga, di dalam undang-undang desa itu secara menyeluruh ada tertuang secara keseluruhan berlaku untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi kami yang merupakan daerah-daerah otonomi khusus, keistimewaan ada pembatasannya. Keistimewaan tersebut terkadang itu agak, artinya secara tidak langsung kami mengharapkan sesuatu berkaitan dengan kami di ACUUPA itu bagaimana menyiasati supaya tidak berbenturan antara aturan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan undang-undang pemerintahan Aceh. Oke, jadi terima mungkin kasih. hanya ini Cukup. saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dengan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir Kalbar, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anies Baswedan. Saya Mahyus, Ketua DPD Abdesi Kalimantan Barat. Bapak Anies, kalau Bapak berminat dan menyukai kepala desa dan abdesi, tolong buat kepala desa dan abdesi jatuh cinta kepada Pak Anies. Setelah itu, kami mohon kepada Bapak Anies, dengan kekuatan internal dan eksternal oleh Pak Anies, dorong 13 tuntutan Kades, supaya bisa ketuk palu di tahun ini, Pak. Karena termaktub semua di situ. Kemudian berdasarkan pengalaman, Pak, yang merusak dan mengkriminalisasi kepala desa itu adalah perangkat desa yang tidak sejalan dengan kepala desa, Pak. Kami mohon Bapak ubah itu undang-undang agar pemilihan dan pengangkatan tumbangkan kalah. Mereka membalas kami dengan lewat perangkat desa yang mereka tanam, Pak. Itu sudah terbukti. Kemudian kami berharap kepada Bapak Anies Baswedan agar kami lebih kuat jatuh cinta kepada Pak Anies Baswedan. Jadikan Kades yang berpotensi serta pengurus abdesi yang berpotensi sebagai menteri desa, Pak. Karena orang-orang desa lah, orang-orang yang mengurus desa paham tentang nasib keberadaan kami. Terutama dari abdesi. Terima kasih. Wallahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Anies. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Sebelum dijawab Pak Anies, saya review dulu beberapa. Yang pertama, harga murah semua. Nah, sehingga petani menjeritnya, tempat mengadunya itu adalah kepala desa. Kemudian yang lain, gaji kepala desa, Pak Anies. Saya kebetulan di depan rumah saya di Jakarta kadang-kadang tanya yang tukang sapu itu, Pak, apa yang digaji Pak Anies dulu jadi gubernur, ini yang nyapu jalanan gajinya 4 juta kan di Jakarta, Pak, tapi gajinya kepala desa 2,2 juta, Pak, per bulan. Ini kasihan. Lebih memparah lagi, RT kita ada yang gajinya 600.000 dibayar per 3 bulan, benar atau tidak? Gitu. Nah, sehingga tuntutannya teman-teman logis. Kalau mungkin kepala desanya yang kaya-kaya kayak ke tempatnya Pak Surta di Banten mungkin, tapi kasihan teman-teman yang di daerah perbatasan, Pak, gajinya 2 jutaan. Nah, ini sehingga teman-teman menuntut tolong diperhatikan kesejahteraan termasuk purna bakti, Pak. Kepala desa ini mengabdi 18 tahun biar piagam penghargaan dari pemerintah tidak ada sama sekali, apalagi yang namanya dana purna bakti, benar atau tidak? Jadi teman-teman ini berharap itu diberikan itu dana purna bakti dari pemerintah. Butuh komitmen Pak Anies tentang itu. Kemudian
data desa yang tidak sinkron di seluruh Indonesia termasuk mengenai perbatasan. Dan terakhir tentu adalah mohon Pak Anies sebagai bakal calon presiden, dan kita tahu partai yang mengusung, kan? Partai yang mengusung, mohon dipesankan ke partai pengusung agar komitmen dan berjuang secara serius agar revisi undang-undang desa ini berhasil dengan benar. Benar atau tidak? Karena revisi undang-undang desa ini sangat penting untuk teman-teman, bukan hanya masa jabatan tetapi kebijakan pembangunan desa di seluruh Indonesia. Itu saja, terima kasih. Monggo kami persilakan kepada Pak Anies Baswedan untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Asri. Ini saya catat semua yang menjadi aspirasi, ketika dikumpulkan bisa jadi seperti kipas Bapak Ibu sekalian. Iya, karena banyak betul ini. Ini kalau disusun, saya hitung ada 18 orang yang tanya, dan rata-rata 3 poin. Jadi kalau dihitung total ini ada 54 poin yang disampaikan oleh para perwakilan Abdesi. Tepuk tangan untuk mereka yang ikut menyampaikan aspirasi. Terima kasih. Dan tadi kalau kita lihat ada beberapa garis besar utama yang tadi dibahas. Macam-macam, tapi garis besar. Satu, soal otoritas. Betul tidak? Soal kewenangan. Bagaimana kewenangan ini diatur, mulai dari soal penggunaan dana desa, soal perangkat, betul tidak? Soal kemudian alokasi dan lain-lain. Jadi kewenangan ini menjadi satu aspek yang perlu kita bereskan. Jadi saya menangkap tentang itu. Poinnya adalah apa yang menjadi aspirasi ini, seperti tadi saya tulis. Coba pasang slide butir 4 hal tadi. 4 hal tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini komitmen kita tentang perubahan itu bukan sekedar komitmen lisan. Tadi kan disampaikan, kalau sudah mau pemilihan, ya Pilkades juga sama, pasti menawarkan rencana, bukan? Sama juga pilihan bupati, wali kota, gubernur, sama. Karena itu saya sampaikan begini, tadi juga saya ketika ngobrol dengan teman-teman, kalau mau melihat tentang apa yang akan direncanakan itu dilaksanakan apa tidak, lihat masa lalunya. Karena masa lalu itu sudah terjadi. Bila di masa lalu apa yang direncanakan dilaksanakan, bila yang dijanjikan dilaksanakan, insya Allah besok akan dilaksanakan. Bila kemarin terbukti ada komitmen untuk penguatan masyarakat, insya Allah besok akan ada komitmen untuk penguatan masyarakat. Jadi kami melihat beberapa yang tadi disampaikan terkait dengan otonomi atau kewenangan, yuk kita bereskan sama-sama. Dan saya setuju Bapak Ibu sekalian, saya termasuk yang mempercayai begini. Saya beri ilustrasi, ingin sekolah maju, nomor 1, kepala sekolahnya harus maju. Tidak mungkin sekolah maju tanpa kepala sekolah maju. Ingin desa maju, maka kepala desanya harus maju. Pasti. Bapak Ibu sekalian, usaha apapun, organisasi apapun, mulai dari ketuanya. Kalau ketuanya baik, bisa menjalankan tugas dengan baik, tidak dikungkung dengan rasa takut, rasa khawatir, insya Allah akan bekerja. Ada jenis kekeliruan yang disengaja, tapi ada juga jenis kekeliruan yang sifatnya hilaf, sesuatu yang meleset dari rencana. Nah, kita harus membuat sebuah mekanisme agar tidak selamanya yang disebut sebagai proses administrasi langsung menjadi proses-proses kriminal yang punya konsekuensi yang luar biasa. Jadi kami melihat kewenangan ini harus diberikan dengan keleluasaan yang cukup. Di sisi lain, mekanisme pengawasan dibuat dengan baik. Dengan siapa? Dengan masyarakat di sekitar dan juga dengan pihak pemerintah. Ini sangat mungkin dilakukan. Kemudian yang kedua adalah penguatan badan. Ada BUMDes, ada KUD, ada macam-macam di banyak tempat. Kita ingin badan-badan ini menjadi penguatan. Karena kita tahu perekonomian desa dengan luar desa itu harus ada penyambungnya Bapak Ibu. Dan BUMDes ini bisa menjadi penyambung, sebagaimana KUD dulu bisa menangkap penyambung. Kalau itu tidak tersambungkan, sulit sekali perekonomian di desa itu akan maju. Output dari desa tidak ada yang mengambil, kebutuhan dari desa tidak ada yang mensuplai. Disitulah butuhnya mengapa ada unit-unit, baik itu swasta, baik itu koperasi, yang sifatnya
mempersatukan, mempertemukan antara kebutuhan di desa dengan produksi dari desa. Kemudian Bapak Ibu tadi sampaikan juga terkait dengan kesejahteraan. Ini juga diungkapkan tadi oleh Pak Asri terkait dengan kesejahteraan. Bapak Ibu semua, kita ingin majunya semua. Jangan nih, nanti Bapak Ibu berhadapan dengan warga tuh. Betul tidak sekalian? Jadi kita ketika mengatur ini, duduknya sama-sama, mari kita pikirkan kepentingan bersama kita semua. Dan ketika kita memikirkan kepentingan bersama, kita alokasikan yang tepat. Kami ingin semua yang bekerja merasa bersyukur, mendapatkan reward yang setara, sehingga ada rasa keadilan. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi menyampaikan juga mengenai pendidikan. Tadi ada yang punya usulan bagaimana kalau kepala desa perangkat itu mendapatkan kesempatan untuk pendidikan, kalau nggak salah dari Sumatera Barat, supaya bisa bekerja dengan lebih baik. Ya, insya Allah itu nanti jadi perhatian. Kemudian ada juga yang menyampaikan terkait dengan soal beras dan impor. Ini yang tadi kita sebut sekalian. Sudah cukup rasanya kita membiarkan petani kita bergerak sendirian. Pupuknya kurang, harganya mahal, dan di mana-mana kita menemukan problem ini bukan hanya di sektor pertanian padi, termasuk juga di perkebunan. Kita menemukan fenomena yang hampir sama. Jadi persoalan pupuk ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan sebagai satu kesatuan. Kita sudah tahu Bapak Ibu, berapa jumlah luas lahan sawah kita, berapa produksi kita, berapa yang harus diberi nasi di Republik ini, itu semuanya ada. Tapi kita setiap tahun menghadapi siklus yang sama. Yang tadi disampaikan Pak Asri, kalau sudah masanya panen, justru di situ ada apa? Ada apa kalau panen? Impor. Harga kemudian menjadi turun, harga gabah. Ini akan menjadi salah satu agenda koreksi yang serius.